الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا والصلاة والسلام على رسول الله نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله الذي باتباع سنته الشريفة أصبحنا للمتقين إماما وصلوات الله عليه وسلامه التام وعلى آله وصحبه أجمعين وذرياته وأمته إلى يوم الميعاد الذي فيه هو أمامه وبعد. فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang kita hormati, kita muliakan, dan semoga dengan itu mendapati kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang amat berbahagia para pejabat utama, wabil khusus sahabat kami Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syar'i. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, hidayah dan taufik untuk memudahkan beliau dalam memimpin negeri Selangor ini menuju negeri yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga meringankan hisab beliau di akhirat kelak dalam kebaikan insya-Allah. Yang amat berbahagia para ulama yang dengan tawadhu' membersamai syarahan kita di malam hari ini. Kita doakan semoga para ulama kita senantiasa diberikan keberkahan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keikhlasan dalam jiwanya, yang dengan ikhlas itu seluruh apapun yang disampaikan tidak hanya bisa sampai ke dalam fikiran kita, tapi menghunjam pada kalbu kita yang paling dalam, sehingga mudah untuk kita amalkan dalam kehidupan. Tuan-puan, semoga seluruh yang berhimpun di malam ini dan dihimpun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala digolongkan ke dalam satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu didokumentasikan itu oleh Imam Ibn Majah dalam sunannya, bersambung sanadnya pada sahabat mulia Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha رضا لطالب العلم وإن طالب العلم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان التي في البحار وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكنهم ورثوا العلم. الحديث. Siapapun yang telah menempuh perjalanan yang tak mudah, ada jalan yang lebar, luas, mudah, itu diberi nama dalam bahasa Arab dengan syariah. Cara jalan kita menuju Allah diberi nama dengan syariat, karena berisi haluan pedoman berkehidupan yang luas sesuai dengan kemampuan kita. Di depan masjid negeri ini ada jalan yang luas dinamai dengan syariah. Bila pun ada trafik sikit saja, tak banyak cabarannya, tak banyak tantangannya. Tapi tariq, jalan yang tak mudah, kadang dia mesti berliku, kadang mendapati cabaran-cabaran di jalan. Tapi ada orang yang tetap menempuh jalan itu demi mendapati tuntunan walaupun kecil, pedoman haluan dari tuntunan agamanya.
Maka siapapun yang datang untuk menempuh perjalanan yang tak mudah, dia ingin belajar sebagian dari tuntunan agamanya, Allah akan perintahkan pada malaikat, kumpulkan pahala untuknya yang meringankan ia saat hisab untuk meniti jalan ke surga. Dan sejak ia berangkat itu, Allah perintahkan pada para malaikat, bentangkan sayapmu, berikan ridha kepada penuntut ilmu itu. Jadi sejak tuan-puan berangkat, di perjalanan, duduk sampai kembali pulang, malaikat diperintahkan oleh Allah, bentangkan sayapmu, berikan ridha kepadanya. Makna ridha malaikat, satu, bisa memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itu di antara sunnah, sebelum hadir datang majlis, mohonkan ampunan kepada Allah. Astaghfirullah. Ada seorang telah membunuh 99 orang. Dia konsul pada seorang syekh. Syekh tak memberi jawaban, tak menyenangkan, maka dia genapkan menjadi 100. Dia konsul pada syekh yang lain, datangilah majlis fulan, niatkan untuk bertaubat kepada Allah. Dia berangkat di pertengahan jalan, belum tiba di majlis tu, maut datang menjemput dia. Maka turun jawaban dari Allah, faqad waqa ajruhu 'ala Allah. An-Nisa di ayat yang ke-100. An-Nisa di ayat yang ke-100. Allah berfirman, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Sesiapa saja ingin merubah hidupnya menjadi lebih baik, ingin diridai oleh Allah, ingin meneladani Rasulullah, dia berangkat ke majlis untuk belajar, dia pulang dapat ridha Allah, diberikan keluasan dalam hidupnya. Belum sampai dia ke majlis, tiba ajal menjemputnya, maka Allah berikan pahala. Pahala pertama, menggugurkan setiap langkahnya dari dosa-dosa yang pernah ia kumpulkan semasa hidupnya. Maka malaikat memohonkan kepada Allah, ya Allah ampuni si fulan, ya Allah ampuni si fulan, ya Allah ampuni si fulan. Yang kedua, mengaminkan doa-doa yang dimohonkan dari sejak dia mula berangkat sampai dia kembali ke tempat tinggalnya. Maka isi dengan doa, majlis diawali dengan doa, diakhiri dengan doa. Kerana di antara keistimewaan majlis ilmu, berkumpulah malaikat memohonkan dan mengaminkan pada Allah doa-doa yang kita panjatkan. Hatta al-hitan allati fil bihar. Sesampai makhluk-makhluk di lautan yang dalam memohonkan kepada Allah khas, ampuni ya Allah seorang penuntut ilmu, ampuni ya Allah para penuntut ilmu. Sehingga berhasillah penuntut ilmu itu mendapatkan ilmunya, ampunan dari Allah, dan dia menjadi bagian dari ulama yang mewarisi ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah di antara sekian hamba Allah yang mendapati informasi syarahan perdana di majlis ini, kita yang terpilih untuk berada di majlis ini. Siapa yang mengantarkan kita selain Allah untuk duduk di sini? Maka ketika kita terpilih hadir di sini, belum mampu mendekatkan pula kita dengan Allah dan Rasulnya, berapa majlis lagi yang kita butuhkan untuk mendekat kepada Allah sebelum kita berpulang kepadanya. Tuan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita memulai syarahan perdana ini, tadi saya sempat juga mendengar sambutan dari PM. Semoga Allah sihatkan beliau, berikan hidayah, taufik dan kemudahan untuk beliau. Juga dikuatkan dalam sambutan Menteri Besar tadi, bahawa Selangor insya-Allah motonya Darul Ihsan. Saya nak punya usulan Menteri Besar, nanti 4.0 untuk tahun depan boleh dikhususkan materinya, mengeluarkan semua materi tentang ihsan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dar berbeza dengan bait, tak sama dengan hujrah. Dar al-makan alladhi yaduru fihi jami'ul a'mal, tempat di mana banyak semua aktiviti berlangsung di dalamnya. Ada aktiviti di rumah, ada aktiviti di kantor, ada aktiviti di kalangan sosial. Semua disebut dengan dar. Tempat mengaturnya disebut dengan idarah. Orangnya disebut dengan mudir, pejabatnya.
Maka jika kita ingin mengatakan Darul Ihsan, tak hanya di masjid, di rumah ihsan, di kantor ihsan. Kita punya pejabat-pejabat yang ihsan, rakyat yang ihsan, polis yang ihsan, tentara yang ihsan, pebisnis yang ihsan. Siapa itu ihsan? Maka Nabi langsung menafsirkan. Tafsir Nabi didokumentasikan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim, nombor hadis yang ke-8. Tersambung sanadnya pada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh tala 'alaina rajulun shadidu bayadith thiyabi شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولم يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فأجبنا يسأله فيصدقه فقال أخبرني عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره فقال صدقت عجبنا يسأله فيصدقه فأخبرنا عن الإحسان فقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Islam itu engkau menjadikan seluruh aktivitimu sebagai ibadah kerana Allah, dan engkau merasa dilihat Allah sekalipun kau tak mampu menatapnya. Jadi ketika Menteri Besar mengatakan Selangor Darul Ihsan, maka Menteri Besar memimpin Selangor ni dengan niat ibadah kerana Allah, merasa diawasi Allah, membuat kebijakan merasa dilihat Allah. Kalau setiap pejabat seluruh aktivitinya merasa diperhatikan Allah, dilihat Allah, tak mungkin dia bermaksiat, mustahil. Ada orang datang tawarkan untuk berbuat maksiat, Menteri Besar ni ada projek fee-nya sekian, dia menyalahi aturan, Menteri Besar katakan tangan ni tangan ihsan, tangan solat, tak akan berbuat maksiat. Allah pantau kita. Syaitannya bertambah pangkatnya tu, datang dia balik lagi, Pak Menteri Besar ni fee-nya bertambah besar lah. Tunggu sebentar, saya nak istikharah dulu. Tak ada istikharah dalam ihsan. Ini bagian awal yang mengantarkan muqaddimah kita. Selanjutnya, untuk mendapatkan ihsan itu, kita mesti mendapati haluan, pedoman yang bersumber dari sumber ihsan, tiada lain adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara dasar ihsan, tak mungkin masyarakat, rakyat, penduduk bisa ihsan bila tak dimulai dari keluarganya, tidak disiapkan dari anak-anaknya. Kerana itulah kemudian tajuk malam ni menyiapkan materi tentang pedoman di dalam Islam bagi orang tua dalam mendidik anak guna menghargai warisan keilmuan Islam. Selesai mukaddimah, mari kita mula kajian kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Siyar A'lam Nubala, karya alim kabir bernama Muhammad bin Ahmad bin Uthman Al-Zahabi, maka dikenal populer filar namanya dengan Imam Al-Zahabi. Beliau alim kabir, mengarang banyak kitab. Di antara sekian kitab yang beliau pernah tuliskan, karangkan, ada yang bernama Siyar A'lam Nubala. Kitab ini berjilid-jilid, kemudian dicetak di 4, saking viralnya, bagus isinya, dicetak di 4 penerbit utama: Darul Fikr, Darul Hadith, Darul Taufiqiyah. Kemudian yang keempat ada Muassasatul Risalah. Khas Muassasah Risalah itu yang banyak tersebar karena ditahqiq oleh Syekh Syuaib Al-Arnaut. Dia berisi 30 jilid, setiap jilidnya 600 halaman. Di jilid yang keempat, di halaman 141, dikisahkanlah tentang 4 orang
anak-anak kecil, budak-budak kecil di masa Islam di era Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu anak ini adalah anaknya sahabat mulia Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, bernama Abdullah. Tiga anaknya adalah anak dari sahabat mulia Zubair bin Awam, sekaligus cucunya sahabi mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Karena sahabat mulia Zubair bin Awam menikah dengan Sayyidah Asma binti Abu Bakar. Di antara anak-anak yang terlahir, pertama ada Abdullah bin Zubair, ada Urwah bin Zubair, ada Mus'ab bin Zubair. Empat anak ini, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair, mereka masih kecil-kecil, budak kecil, tapi punya vision yang tajam, minda yang kuat. Keempatnya datang untuk berkumpul, bermusyawarah di depan Ka'bah. Coba kita lihat nanti bagaimana orang tua mereka mendidik mereka, lalu di-compare dengan orang tua sekarang. Saat anak kecil dulu dengan perangkat yang terbatas, punya vision yang panjang. Anak sekarang dengan semua perangkat teknologi, dia sibuk dengan TikTok, sibuk dengan Instagram, update status. Maka berkumpullah di depan Hijr Ismail. Mereka berkata, tamannau, ayo kita bercita-cita di depan Ka'bah. Maka berkatalah Abdullah bin Zubair, uridul khilafah, saya bercita-cita nanti di masa depan saya akan menjadi pemimpin Islam. Maka Urwah berkata adiknya, karena abang sudah mengambil khilafah, saya bercita-cita menjadi alim, datang orang mengambil ilmu dariku, an yu'khadzal ilmu minni. Kemudian Mus'ab berkata, aku nak punya cita-cita menjadi pemimpin, menteri besar di Iraq, dan menikah berkahwin dengan gadis Iraq. Anak kecil sudah punya misi, ingin jadi menteri besar di Iraq dan berkahwin dengan gadis Iraq. Karena dahulu ada berita, ada gadis Iraq tu cantik-cantik, terdengar oleh dia, dia ingin jadi menteri besar di Iraq dan berkahwin dengan perempuan Iraq. Keempat, Abdullah bin Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Dia diam sejenak, alhamdulillah, diam sekejap, lalu berkata, uridul maghfirah, aku tak ingin banyak, aku hanya bermohon Allah mengampuni aku selama hidup. Di masa depan, empat anak kecil ni yang tadi bercita-cita, semua mendapatkan apa yang ia cita-citakan. Kelak Abdullah bin Zubair menjadi khalifah, Urwah menjadi seorang alim dengan ilmu yang sangat luas, Mus'ab menikah kemudian dengan dua perempuan Irak tercantik di masanya dan jadi menteri besar di Irak. Dan yang keempat, ulama menyimpulkan dengan ilmu yang didapati oleh Abdullah bin Umar, keutamaannya, hafazan hadisnya, fikihnya, ulama meyakini dia pun mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan bisa imagine, dibayangkan bagaimana anak-anak kecil di masa itu, di era Islam, awal Islam, sudah punya agenda, vision untuk masa depannya, dan dia siapkan dari kecil dia. Bagaimana orang tua mereka merawat mereka. Di sisi lain, ada paman Nabi, paman utama bernama Abbas radhiyallahu taala anhu, beza 3 tahun saja usianya dengan Nabi. Dia punya bilik, bila tuan-puan umrah atau haji, semoga yang belum berangkat bisa dimudahkan untuk umrah atau haji, nanti sunnah untuk tawaf, bila sudah selesai renovation tu, bisa dimulai dari Babus Salam. Ya, jadi dari Istana Raja tu, atau ada Hotel Grand Zamzam, tuan-puan bisa belok ke arah kanan. Di kanan tu nanti atasnya ada Jabal Qubais, Istana Raja. Kita masuk situ, sebelah kiri ada pintu 26 Gate Ismail, sebelah kanan nanti ada pos keamanan.
Ada CCTV satu warna putih ni menghadap ke depan. Lurus terus, gate 27, ada babun Nabi, babun Ali sampai ujung. Ya, saya pernah hitung tu ada, sini ada kipas angin, ada 35 kipas angin tu sampai ujung. Saya pernah hitung. Selesai itu, turun ke kiri ada babus salam. Tuan-puan turun itu lewat babus salam, bila lurus langsung bertemu dengan Hajar Aswad. Bila tuan-puan lihat matahari terbit dari bukit tempat Nabi dilahirkan, ditarik garis lurus dari babus salam, tu bertemu dengan rumah Nabi dilahirkan. Tuan-puan lihat matahari terbit, bayangan dari matahari itu sinarnya tegak lurus langsung ke arah babus salam. Saya pernah ambil itu ya dengan abang kami, itu tegak lurus. Wallahu alam, seakan memberikan petunjuk ya, mendekat kepada Allah lewat Kaabah, mengambil sunnah petunjuk kehidupan Rasulullah. Turun dari tangga itu, kita temukan pintu babus salam. Di balik pintu babus salam ni, itulah rumahnya Sayyidina Abbas radhiyallahu taala anhu. Bertetangga 3 petak saja dengan rumah Nabi bersama Sayyidah Maimunah. Bertetangga ke ujung sekira 30 meter saja dengan rumah Sayyidah Khadijah. Beliau punya putra yang pertama bernama Fudail, punya anak kecil. Orang Indonesia cakap bungsu, anak terakhir kecil. Laki-laki diberi nama Abdullah. Yang Abdullah ini dikhususkan untuk bermajlis di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sulung dikhususkan untuk berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah, diawali dengan berwudu di atas bejana. Bejana itulah yang dibawakan oleh Fudail. Tetapi anak kecil ni, orang tuanya sudah punya vision. Abbas seorang pebisnis. Dia sibuk. Banyak pekerjaannya, banyak bisnisnya, dia merantau. Tapi dia selalu punya waktu untuk belajar dengan Nabi di weekendnya. Sehingga Nabi wafat, dia masih bisa hafaz 200 hadis. Tuan yang pebisnis ni, berapa banyak hadis dah dikumpulkan? Berapa banyak kesibukan menjauhkan kita dari petunjuk Nabi? Tapi dia punya vision panjang. Ayahnya, bapaknya tak hafaz banyak hadis Nabi, anaknya mesti bisa melebihi bapaknya. Maka diinvestkanlah yang kecil ini khos di majlis Nabi. Dari sejak kecil belajar dengan Nabi, merangkak di majlis Nabi, didoakan oleh Nabi, maka dia tumbuh. Saat Nabi SAW meninggal dunia, wafat Nabi, di usia anak ini sekira 13 tahun, dia sudah hafaz 2000 hadis. Dan pakar di bidang Quran, memiliki gelar Turjumanul Quran. Umar melihat Abbas mengantar anaknya ke majlis Nabi ketika pindah ke Madinah, maka Umar mendahului Abbas. Nabi di mana biliknya? Aku bangun bilik dekat rumah Nabi. Maka anaknya Abdullah dibuatkan satu kamar khusus menghadap ke pintu rumah Nabi. Jika Abbas mengantar anaknya ke majlis Nabi, anaknya Umar sejak Nabi keluar dari rumah sudah belajar bagaimana Nabi berjalan, bagaimana Nabi berperilaku, belajar kehidupan Nabi, sehingga Abdullah bin Abbas dapat 2000 hadis, Abdullah bin Umar dapat 2600 hadis. Ada seorang perempuan single parent, suaminya meninggal. Dia punya anak, suaminya namanya Malik, istrinya namanya Malikah. Punya anak bernama Anas. Dia lihat ni Abbas antara anaknya ke majlis Nabi. Umar bikin rumah, dia buatkan kamar untuk anaknya depan rumah Nabi. Saya bukan siapa-siapa, tapi dia punya vision. Dia bawa anaknya ke hadapan Nabi. Dia katakan, ya Rasulullah, anak ni begitu rajin, cekatan dia, mohon angkat dia jadi pembantumu. Dititipkan langsung di rumah Nabi. Abdullah bin Abbas diantar ke majlis Nabi. Abdullah bin Umar buat rumah depan rumah Nabi. Anaknya Malikah diantar ke rumah Nabi, masuk ke dalam rumah Nabi, jadi pembantu pelayan Nabi. Maka diberikan umur panjang, belajar dari Nabi, hidup dengan Nabi, dan setelah itu seluruh sahabat-sahabat ni menjadi orang-orang hebat. Apa keterkaitan dengan tema dan tajuk kita ini? Seluruh yang dihasilkan dari orang-orang sukses ini
dirangkumlah oleh para ulama setelahnya, menjadi haluan bagaimana cara mendidik orang-orang hebat, diteruskan oleh para sahabat pada generasi setelahnya, maka lahirlah Imam Malik, maka lahirlah Imam Abu Hanifah, lahirlah Imam Asy-Syafi'i, beliau ibundanya pun single parent. Lahirlah Imam Ahmad bin Hanbal, ibundanya pun single parent. Kurikulum haluan ini diteruskan pada generasi setelahnya, maka lahirlah ulama-ulama hebat yang lainnya, Al-Ghazali, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina, sampai kemudian datanglah kemudian yang kita bahas tajuknya kali ini. Setelah episod pertama Imam Al-Ghazali, Imam An-Nawawi, lahir kemudian Imam As-Suyuti, Abdurrahman bin Abu Bakar bin Muhammad As-Suyuti, lahir 11 September bersamaan dengan 846 Hijrah. Lahir ba'da maghrib di bulan Rajab, kemudian wafat beliau di tahun 911 Hijrah. Dari sejak kecil orang tuanya mengambil metode haluan dari sebelumnya. 5 tahun ditinggal yatim oleh ayahandanya, dititipkan pada para ulama, dilihat orang-orang sebelumnya bagaimana pedoman melatih anak, mendekatkan anak pada Allah. Warisan pedoman Islam itu digunakan sebagai haluan untuk mendidik orang-orang Islam pada masa itu. Maka berjayalah beliau jadi sosok alim kabir, belajar ke 51 ulama, menghasilkan lebih daripada 700 karya yang dikitabkan, 80 makhtutat yang sekarang tersimpan di perpustakaan Istanbul dan dikembalikan ke Syria di Damaskus. Jadi orang-orang besar yang berjaya dulu, bagaimana mereka dididik? Bagaimana mereka belajar? Mereka mendapatkan warisan keilmuan Islam yang diwariskan pada orang tua di setiap masa dan generasi. Dengan sanad inilah anak-anak itu dididik. Dan jadilah kemudian sebagai satu kurikulum dalam mendidik anak. Jadi orang tua dulu itu mendapatkan warisan disebut dengan sanad, silsilah keilmuan yang tersambung pada pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumbernya dari apa? Pertama, Al-Quran. Tuan-puan ketika membaca Al-Quran, Quran diturunkan bukan sekedar hanya untuk dibaca. Membaca itu gerbang untuk mengetahui kandungan yang ada di dalamnya, isinya. Ternyata ketika diturunkan, Allah menurunkan Al-Quran dengan topik-topik kehidupan dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Itulah yang dijabarkan oleh Nabi, dijelaskan selama 20 tahun, lalu oleh para ulama dihimpunlah itu dengan ilmu bersanad. Ada topik tentang iman, ada topik tentang ilmu, ada topik tentang bisnis, ada topik tentang pemerintahan. Datang Imam Al-Bukhari menghimpun menjadi 97 tajuk topik. Diberi nama Al-Jami As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Inilah kitab yang menghimpun banyak topik kehidupan, 97 topik, 97 tajuk. Semuanya telah saya research, divalidasi, tersambung sanadnya pada Rasulullah dan berisi panduan keseharian Nabi selama 24 jam. Dihimpunlah 97 tema. Jadi kalau tuan-puan belajar Sahih Al-Bukhari, tak mesti baca dari awal sampai akhir. Apa profesi kita? Apa pekerjaan tuan-puan? Santi-santi yang di pesantren, keluarkan Kitabul Ilmi, kitab nomor 3, Bad'ul Wahyi, Kitabul Ilman, Kitabul Ilmi. Maka di situ ada subtopik, subtajuk. Bagaimana menghafaz dengan mudah? Bagaimana menjaga hafazan? Kapan kita belajar? Kapan kita nak mengulang? Ada ayatnya apa? Hadisnya apa? Dipraktekannya bagaimana? Sampai ada khas waktu belajar untuk perempuan. Tuan-puan yang pebisnis, keluarkan Kitabul Buyu'. Ada ayatnya, ada hadisnya, ada prakteknya. Nah, terkait dengan tajuk kita, apa pedoman yang bersanad, yang telah melahirkan orang-orang hebat, baik dia ulama intelektual ataupun intelektual ulama yang dididik dengan pedoman warisan dari keilmuan Islam itu. Nah, inilah yang telah dihimpun oleh para ulama. Di antara kitab yang menghimpun itu, ada kitab yang sangat viral di era kita ini bernama Tarbiyatul Aulad fil Islam.